Welcome to Keep Venture. Let's open the maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di Kids Venture. Adik-adik sudah siap bernyanyi, memuji Tuhan dan belajar firman? Siapa yang sudah siap? Bisa angkat tangannya. Siapa lagi yang udah siap? Good. Mari adik-adik, sekarang kita mau duduk manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Hari ini kami kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, langit di atas itu tinggi sekali. Kita tidak dapat menggapainya. Dan lautan sampai ke dasarnya itu sangat dalam. Serta pelangi yang berwarna-warni terlihat sangat indah, bukan? Tetapi tahukah adik-adik bahwa kasih Yesus mengalahkan segalanya? Kasih Yesus kepada kita lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Adik-adik, siapa di sini yang mau belajar menjadi anak yang taat?
Mari kita nyanyikan bersama. Mari kita nyanyikan bersama lagu T-A-A-T, Taat. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik semua untuk bisa selalu taat, dengar-dengaran pada perintah Tuhan dan dengar-dengaran pada nasihat Papa dan Mama. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita mau berdoa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan menyertai kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan kepada setiap kami hingga saat ini. Terima kasih juga untuk kesempatan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Kami serahkan hati kami, konsentrasi kami, waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan hati yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya adalah seorang nabi dan nama saya Elia. Allah mengutus saya untuk pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan untuknya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sulit sekali ketika hujan berhenti. Tanaman tidak dapat tumbuh. Manusia dan binatang tidak memiliki air untuk minum. Semua orang di Israel tahu bahwa Allah telah menghentikan hujan. Dan Raja Ahab marah kepada saya karena saya telah memberitahu dia bahwa hal itu akan terjadi.
Saya perlu menyelamatkan diri dari Ahab. Allah menyuruh saya meninggalkan tempat ini, pergi ke timur, dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Saya mengikuti petunjuk Allah. Kalian tidak akan dapat membayangkan apa yang telah terjadi setelah saya tiba di sana. Allah tidak hanya menjaga saya dari sang raja yang jahat, tetapi Dia juga memberikan kepada saya segala sesuatu yang benar-benar saya perlukan. Ada air di sungai sehingga saya dapat minum. Dan setiap pagi dan sore, burung-burung gagak membawakan roti dan daging untuk saya makan. Setelah beberapa saat, air di sungai itu mengering. Dan sekali lagi, Allah memberitahukan kepada saya tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dia berkata, "Pergilah ke Sarfat, seorang janda yang tinggal di sana akan memelihara engkau." Maka saya menaati Allah dan percaya bahwa Dia akan memimpin saya di jalan yang benar. Ketika tiba di pintu gerbang kota itu, saya melihat seorang wanita sedang mengumpulkan kayu bakar. Saya berseru kepadanya, "Tolong, bawakan air untukku minum. Saya haus karena perjalanan dan hampir tidak ada air yang tersedia." Sementara dia pergi mengambil air, saya menambahkan, "Dan tolong, bawakan sepotong roti untukku." Wanita itu berhenti, berbalik dan berkata dengan sedih, "Demi Allah Israel yang hidup, aku tidak memiliki roti sedikit pun. Engkau lihat kayu bakar yang kukumpulkan ini? Aku akan membawanya pulang, membuat perapian dan memanggang sedikit kue dari segenggam tepung terakhir yang kumiliki dan beberapa tetes minyak. Setelah itu, anakku dan aku hanya bisa menunggu sampai kami mati kelaparan." "Jangan menyerah," saya berkata kepada janda itu. "Pulanglah dan buatlah kue untukku terlebih dahulu. Dan kemudian buatlah kue untukmu dan untuk anakmu. Allah Israel berkata bahwa tepung dalam tempayanmu tidak akan habis dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan menjadi kering sampai Allah mengirim hujan ke Israel sekali lagi." Wanita itu pulang dan menyampurkan minyak dan tepungnya, lalu membuatnya menjadi roti bundar kecil untuk dibakar di atas api yang panas. Ketika makanan itu sudah siap, saya menikmati setiap suapannya. Lalu dia mengambil kembali tepung dari tempayannya untuk membuat satu roti lagi. Tepat seperti yang telah Allah janjikan, tempayan itu tidak menjadi kosong. Ketika dia mengambil minyak, minyaknya juga masih ada. Dia memiliki cukup tepung dan minyak untuk membuat makan malam untuk dirinya dan untuk anaknya. Setiap hari hal yang sama terjadi. Selalu ada cukup makanan untuk kami semua. Tetapi pada suatu hari terjadilah sesuatu yang begitu menyedihkan. Anak sang janda jatuh sakit. Penyakitnya semakin lama semakin parah dan akhirnya dia meninggal. Ibunya sangat marah kepada saya. "Apakah ini tujuan kedatanganmu ke rumahku?" Dia berseru, "Untuk menyelidiki dosaku dan kemudian membuat anakku mati." Saya merasa sangat sedih. "Bawalah anak itu kepadaku," saya berkata kepada janda itu. Saya menggendong tubuh anak yang sudah lemas itu
dan membawanya naik ke kamar saya yang terletak di atas. Saya berseru kepada Tuhan karena saya benar-benar membutuhkan pertolongannya. 3 kali saya membujurkan tubuh di atas tubuh anak yang sudah tidak bernyawa itu dan meminta agar Tuhan membangkitkannya kembali. Tuhan mendengarkan doa saya dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Anak itu mulai bernafas dan membuka matanya. Dia benar-benar hidup kembali. Saya menggendongnya dan membawanya turun menuju janda itu. Lihatlah, anakmu hidup. Saya memberitahu dia dengan gembira. Wanita itu sangat senang melihat bahwa anaknya hidup kembali. Dia berkata, "Sekarang aku benar-benar yakin bahwa engkau adalah hamba Allah dan bahwa perkataan yang engkau ucapkan itu benar-benar adalah perkataan dari Allah sendiri." Adik-adik, di dalam Alkitab juga disampaikan bahwa Tuhan Yesus pernah mati dan hidup kembali. Tetapi Yesus tidak mati karena dia sakit. Dia mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita supaya kita dapat diampuni. Dan dia bangkit kembali dan hidup saat ini. Allah selalu menepati janjinya dan Allah sanggup memelihara kita setiap hari. Apakah kalian percaya kepada Tuhan? Dalam hal apakah kalian percaya kepadanya? Apakah kalian yakin bahwa Dia dapat melakukan segala sesuatu yang dikatakannya? Apakah kalian sungguh-sungguh mempercayai Allah sehingga kalian bersedia taat kepadanya? Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan telah sediakan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana Engkau dengan setia memelihara Elia di dalam kehidupannya. Kami juga percaya kalau Engkau juga akan memelihara kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam pemeliharaan kehidupan kami. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Got questions? Kak, apakah kita hari ini bisa meminta Tuhan mujizat supaya kita tidak berkurangan setiap hari?
Ya, kita bisa untuk datang kepada Allah untuk memohon segala sesuatu kepadanya, termasuk mujizatnya, agar kita tidak hidup berkekurangan setiap hari melalui doa-doa kita. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak semua permintaan kita Tuhan akan kabulkan, karena belum tentu semua yang baik bagi kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Tetapi Allah berjanji bahwa setiap orang percaya dipelihara oleh Allah. Bahkan segala hewan dan tanaman Ia pelihara. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan akan penghidupan kita. Matius 6 ayat 28 sampai 34. Karena Tuhan yang akan memelihara. Bagi kakak, cara yang baik untuk datang kepada Tuhan dan berdoa memohon kepada Tuhan untuk mencukupkan adalah ketika kita menaikkan doa Bapa kami yang berbunyi, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Jadi jangan terlalu khawatir ya adik-adik, Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Song of the month. Yay! His sight so we can shine. The star in the night. Everybody shine, make the whole world bright. It's time to shine, let everybody see a brand new you, a brand new me. It's time to shine. Our good is for God's glory. God's glory is for our good. Our good is for God's glory. God's glory is for our good. There will come a day when we won't need the sun. God will be our light. He is the only one who makes us shine. The star in the night. Everybody shine, make the whole world bright. It's time to shine, let everybody see a brand new you, a brand new me. It's time to shine. It's time to shine. It's time to shine. It's time to shine. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.